Kadang lidah lebih tajam dari pedang. Dan siapa yang mengadu domba, bisa merasakan balasan yang tidak pernah ia sangka. Halo teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang tenang ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen asal kota kalian di bawah, biar kita bisa saling menyapa di kolom komentar. Hari itu, Jakarta terasa berbeda. Jalanan depan gedung DPR penuh sesak oleh ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru. Suara teriakan bercampur dengan bunyi toa, bendera berkibar di udara, dan aroma asap dari obor kecil yang dibawa sebagian demonstran menambah suasana semakin panas. Dari kejauhan, pagar tinggi gedung DPR berdiri kokoh, seperti dinding yang memisahkan rakyat dengan para wakilnya. Di tengah lautan manusia itu, berdirilah Jamal, pria berusia 35 tahun yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang keras kepala dan gampang marah. Ia datang bukan untuk menyuarakan aspirasi, melainkan untuk mencari kesempatan membuat kericuhan. Tatapannya liar, bibirnya tersenyum miring, dan tangannya menggenggam botol plastik kosong yang siap dilempar kapan saja. Kalau begini cuma teriak-teriak doang, nggak bakal didengar. Suaranya melengking, mencoba menarik perhatian massa di sekitarnya. Beberapa orang menoleh, sebagian mengangguk, sebagian lagi justru menegur. "Mas, jangan begitu. Kita datang ke sini damai, jangan bikin panas," ucap seorang pemuda berjaket hitam, namun Jamal tak peduli. Ia justru makin keras. "Damai itu percuma. Lihat, mereka di dalam gedung enak-enakan duduk. Kita di sini dibiarin teriak sampai serak." Kerumunan mulai terbelah. Ada yang tetap duduk dengan damai sambil melantunkan doa, ada pula yang perlahan mulai terbakar emosinya karena teriakan Jamal. Wajah-wajah yang semula tenang berubah tegang. Langkah kaki mulai tak sabar, tangan-tangan mulai mengepal. Provokasi kecil itu bagaikan api yang menjilat bensin. Seorang ibu-ibu yang membawa poster menatap Jamal tajam. "Nak, jangan ajak orang rusuh. Kalau begini, yang rugi kita semua. Kalau kies, siapa yang tanggung jawab?" Jamal justru mendengus dan meludah ke tanah. "Kalau takut, mending pulang aja, Bu. Ini waktunya kita tunjukin keberanian." Langit siang itu semakin terik. Keringat bercucuran di wajah para demonstran. Polisi berbaris di seberang, tameng mereka berkilat diterpa matahari. Tegang, tapi masih menahan diri. Sementara Jamal terus mengumpat, berteriak, dan menghasut. "Ayo maju. Jangan diam aja. Kalau mereka nggak buka telinga, kita paksa buka pintu." Tiba-tiba, ia melempar botol ke arah pagar. Botol itu memantul keras, jatuh tak jauh dari kaki aparat. Suasana langsung bergemuruh. Beberapa orang berteriak panik, ada pula yang terprovokasi ikut melempar, namun nasib berkata lain. Salah satu botol yang dilempar balik justru menghantam kepala Jamal sendiri. Ia terhuyung, memegangi kepalanya yang mulai mengucurkan darah. Orang-orang terdiam sejenak, lalu pelan-pelan menjauh. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Seolah sadar, inilah buah dari perbuatannya sendiri. Provokasinya berbalik menjadi bumerang. Di tengah keramaian yang masih bergolak, Jamal duduk terkulai. Suara riuh masa kini terdengar jauh, berganti dengan suara lirih dari hatinya sendiri. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar sendirian di tengah ribuan orang. Setelah botol itu mengenai kepalanya, suasana di depan gedung DPR semakin tidak terkendali. Massa yang semula duduk tenang mulai berlarian, sebagian berteriak-teriak panik, sebagian lagi justru semakin terbakar emosinya. Teriakan, "Maju!" dan "Hancurkan pagar!" bercampur dengan jeritan ketakutan dari mereka yang ingin pulang. Jalanan berubah menjadi lautan suara, penuh kegaduhan. Jamal, dengan kepala berlumur darah, tetap mencoba berdiri. Wajahnya pucat, namun tatapan matanya masih menyala penuh amarah. Ia berusaha mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seakan ingin menunjukkan bahwa ia belum kalah. "Jangan mundur.
Mereka nggak akan dengar kalau kita lemah, teriaknya Parau. Namun di sekelilingnya, orang-orang mulai menjauh. Banyak yang takut terjebak dalam provokasinya. Pemuda berjaket hitam yang tadi menegur, kembali bersuara, "Mas, cukup. Lihat dirimu. Udah luka. Jangan tarik orang lain ikut hancur." Jamal menoleh sekilas, lalu tersenyum miring meski tubuhnya bergetar. "Kalau mau perubahan, harus ada korban. Biar gue yang jadi korban." Polisi yang berbaris mulai bergerak maju perlahan. Tameng mereka rapat, langkah seragam menghentak aspal. Bunyi peluit terdengar panjang. Suasana semakin mencekam. Sebagian demonstran yang damai mencoba menenangkan teman-temannya, tapi provokasi Jamal sudah terlanjur menyulut bara. Batu kecil, botol, dan teriakan melayang ke arah aparat. Tiba-tiba suara letupan terdengar, gas air mata dilepaskan. Asap putih mengepul, menyesakkan dada, membuat banyak orang batuk dan berlarian tak tentu arah. Jamal yang masih berdiri di depan justru semakin terjebak. Matanya perih, kepalanya pening, tubuhnya lemas. Ia berusaha menahan, tapi langkahnya goyah. Di sisi lain, seorang ibu berkerudung berusaha menarik anaknya yang ikut demo agar segera menjauh. "Nak, ayo pulang. Ini bukan lagi tempat kita," serunya. Anak itu menoleh ke arah Jamal yang tersungkur. "Bu, kasihan dia." Namun sang ibu menggeleng cepat. Itu akibatnya kalau niatnya bukan menyampaikan aspirasi, tapi bikin rusuh. Jangan ditiru. Dalam kericuhan itu, Jamal terjatuh di atas aspal panas. Nafasnya terengah-engah, suara riuh mulai terdengar samar di telinganya. Orang-orang berlarian melewatinya tanpa peduli. Sebagian menghindar, takut dianggap ikut terlibat. Dari wajah-wajah yang lewat, terlihat jelas, tidak ada simpati untuk seorang provokator. Langit yang tadi terik kini tertutup asap pekat gas air mata. Gedung DPR berdiri kaku di kejauhan, seakan menjadi saksi bisu kebodohan manusia yang terjebak amarah. Jamal menatap ke arah gedung itu dengan pandangan kabur. Dalam hati kecilnya, untuk pertama kali muncul penyesalan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Kericuhan di depan gedung DPR mulai mereda setelah polisi berhasil mendorong mundur massa dengan barisan tameng dan semburan gas air mata. Jalanan yang tadinya penuh lautan manusia kini berserakan dengan sampah botol, poster, dan kain spanduk yang terinjak-injak. Asap putih perlahan hilang terbawa angin sore, menyisakan pemandangan kacau. Beberapa orang terbaring lemas, sebagian lain berjalan pincang, sementara sisanya memilih pulang dengan wajah muram. Di antara reruntuhan suasana itu, Jamal duduk terkulai di pinggir jalan. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan darah yang mengalir dari kepalanya sudah mengering menempel di pelipis. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas, namun matanya masih liar mencari perhatian. Ia mencoba berbicara, namun suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Jangan berhenti, harus terus lawan," gumamnya, namun orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas lalu mengalihkan pandangan. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik lirih. "Itu provokator yang bikin rusuh tadi. Biarkan saja." Sikap mereka jelas, tak seorang pun mau dekat-dekat, apalagi membantu. Seorang pemuda yang sebelumnya menasihatinya ikut melintas. Wajahnya penuh debu, matanya merah karena gas air mata. Ia berhenti sebentar, menatap Jamal dengan tatapan kecewa. "Mas, sudah cukup. Apa yang kau lakukan barusan bikin semua orang susah. Harusnya kau sadar sebelum terlambat." Jamal menatapnya, tersenyum pahit. "Kamu salah. Ini perjuangan, aku pahlawan." Pemuda itu hanya menghela napas, lalu berlalu. Langit sore mulai berubah jingga. Matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, meninggalkan bayangan panjang di aspal yang basah oleh sisa air semprotan mobil water cannon. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar sirine di kejauhan dan suara beberapa orang yang masih mengeluh kesakitan. Jamal perlahan mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar, langkahnya goyah,
Namun ia memaksa berdiri. Ia berjalan menyusuri trotoar yang mulai sepi. Di setiap sudut ia merasa tatapan orang-orang menusuk punggungnya. Bukan tatapan simpati, melainkan tatapan sinis dan penuh penilaian. Itu dia yang bikin semua kacau, bisik seseorang dari kejauhan. Jamal berusaha menutup telinganya, tapi bisikan itu terus menghantui langkahnya. Ketika tiba di sebuah warung kecil, ia mencoba meminta air. Sang pemilik warung memandangnya dengan ragu. "Mas, maaf, warung sudah tutup. Lagi pula, saya nggak mau kena masalah gara-gara ikut nolong provokator." Jamal terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit di kepalanya. Ia melangkah pergi dengan perasaan kosong. Malam pun turun. Lampu jalan menyala redup, sementara lalu lintas kembali padat. Jamal berjalan tanpa arah, sendirian di tengah hiruk-pikuk kota. Ribuan orang melintas, namun tak satu pun peduli pada dirinya. Kesepian itu terasa begitu nyata, seakan-akan dunia menolak kehadirannya. Di sebuah sudut jalan, Jamal akhirnya terduduk. Ia menatap ke langit gelap penuh polusi, hatinya mulai diselimuti rasa takut. Untuk pertama kali sejak siang tadi, ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Apakah teriakan dan provokasinya membawa arti? Atau hanya meninggalkan luka dan kebencian? Pertanyaan itu terus berputar. Namun jawabannya tak kunjung datang. Malam itu, tubuh Jamal semakin lemah. Jalanan Jakarta sudah mulai lengang, kendaraan berkurang, hanya tersisa suara knalpot dari beberapa motor yang melintas. Ia masih duduk di trotoar, menggigil meski udara malam tidak terlalu dingin. Luka di kepalanya belum dibersihkan, darah kering menempel di wajah, membuat penampilannya semakin memprihatinkan. Beberapa anak muda yang lewat sempat menunjuk sambil tertawa. "Lihat tuh, provokator gagal. Sok jago, ujung-ujungnya jadi gembel di pinggir jalan." Yang lain menimpali, "Udah biarin, itu balasan karena bikin orang susah. Jangan dekat-dekat, nanti malah ketularan masalah." Setiap kata itu menusuk seperti pisau, menambah rasa sakit yang sudah ditanggung. Jamal mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Ia akhirnya berjalan pelan menuju sebuah gang kecil untuk mencari tempat istirahat. Lampu-lampu kota tampak buram di matanya. Pandangan semakin berkunang-kunang. Dalam hati kecilnya, mulai muncul penyesalan. Ia sadar bahwa tindakannya siang tadi bukanlah perjuangan, melainkan kesombongan. Ia ingin terlihat berani, tapi hasilnya hanya meninggalkan luka dan kebencian. Saat melintas di gang itu, Jamal melihat sebuah musola kecil. Dari dalam terdengar suara orang mengaji, lantunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Sesaat ia terpaku, jantungnya berdegup lebih kencang. Namun rasa gengsi membuat kakinya enggan melangkah masuk. Ia hanya berdiri di luar, mendengar ayat-ayat itu bergema seolah menegur dirinya. "Kalau saja tadi aku diam, kalau saja aku tidak memprovokasi," bisik hatinya. Tapi penyesalan itu terlambat. Tubuh Jamal makin panas, keringat dingin bercucuran. Ia jatuh terduduk di depan musola, menggeliat menahan sakit. Orang-orang yang keluar setelah sholat menatapnya curiga. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang berbisik, "Bukankah ini orang yang tadi ada di demo? Jangan-jangan provokator itu." Seorang bapak tua mendekat, namun segera ditarik anaknya. "Biarkan saja, Pak. Orang seperti itu hanya bawa masalah." Perasaan ditolak semakin dalam. Dunia seolah bersekongkol untuk menjauh darinya. Suara lantunan doa dari dalam musola terus bergema, namun justru membuat hatinya semakin sesak. Ia merasa seperti sedang diadili oleh suara-suara suci itu. Diingatkan bahwa dosa dan kesalahannya tidak bisa ditutupi. Malam semakin larut. Jamal akhirnya tergeletak di depan musola. Tubuhnya menggigil hebat. Dalam pandangan kaburnya, ia melihat bayangan-bayangan aneh. Sosok-sosok gelap bergerak di sekitar, seolah menertawakannya. "Tadi kau gagah, sekarang lihatlah dirimu."
Bisikan itu terasa nyata di telinganya. Ia berusaha menutup telinga, namun suara-suara itu semakin keras. Rasa takut mulai menguasai. Bukan lagi takut pada polisi atau massa, melainkan pada balasan dari perbuatannya sendiri. Hatinya gelisah, mulutnya bergetar menyebut kata-kata tak jelas. Sesekali terdengar, "Ampuni aku," tapi lebih sering keluar ucapan, "Hancurkan, serbu, rusuh." Seperti gema dari teriakan yang ia lontarkan siang tadi. Orang-orang yang lewat hanya menggeleng kepala. Bagi mereka, apa yang menimpa Jamal hanyalah akibat dari perbuatannya sendiri. Namun bagi Jamal, ini terasa seperti azab yang datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi hari menyapa kota Jakarta dengan cahaya matahari yang menembus celah gedung-gedung tinggi. Namun bagi Jamal, pagi itu bukan awal yang segar. Tubuhnya menggigil, kepalanya berdenyut hebat, dan perutnya kosong. Semalaman ia tergeletak di depan mushola, tanpa ada yang berani menolong. Hanya beberapa orang lewat yang menatap iba, tapi segera menjauh begitu tahu siapa dirinya. Langkahnya goyah saat mencoba berdiri. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa asing. Orang-orang sibuk dengan aktivitas, seolah tidak ada satupun yang peduli. Sesekali terdengar bisikan dari mereka yang mengenalnya. "Itu dia provokator demo kemarin. Lihat, sekarang jatuhnya begini. Azab sudah datang." Setiap bisikan itu menusuk, membuat hati Jamal semakin hancur. Ia berusaha menyangkal dalam hati, tapi tubuhnya menolak. Panas tinggi membuat kakinya lemah. Sementara pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan aneh. Seakan suara teriakannya di demo masih bergema di telinga. "Serbu! Hancurkan! Jangan mundur!" Suara itu muncul lagi dan lagi, seolah menjadi cermin dosa yang tak bisa ia hapus. Sore harinya, Jamal berjalan tertatih menuju pasar tradisional, berharap bisa mendapat sedikit makanan. Namun begitu ia mencoba masuk, para pedagang menatapnya dengan curiga. Seorang penjual sayur bahkan berkata lirih, tapi cukup keras untuk terdengar, "Jangan dekat-dekat. Ini orang yang bikin ricuh kemarin. Kalau ada polisi, kita bisa ikut dituduh." Jamal hanya terdiam. Tangannya yang gemetar terulur, tapi ditolak. Ia mundur perlahan, meninggalkan pasar dengan rasa malu yang menyesakkan. Di sebuah gang sempit, ia akhirnya jatuh terduduk. Pandangannya kosong, tubuhnya makin lemah. Dalam kesunyian itu, Jamal mulai menangis. Bukan karena luka di kepalanya, tapi karena perasaan terbuang. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang peduli. Semua orang melihatnya sebagai pembawa masalah. Malam kembali turun, dan kali ini rasa sakitnya semakin menjadi. Tubuhnya panas seperti terbakar. Namun tangannya terasa dingin. Mulutnya terus berkomat-kamit, kadang berdoa lirih, kadang meracau dengan kata-kata keras. "Jangan diam! Serbu! Rusuh!" Ucapan itu seolah tak bisa hilang dari lidahnya, seperti azab yang dipaksa keluar dari dalam dirinya. Beberapa warga sekitar hanya bisa menonton dari jauh. Ada rasa iba, tapi lebih kuat rasa takut. Kasihan sih. Tapi jangan sampai kita terlibat. Bisa-bisa kita dikira bagian dari provokator. Bisik seorang bapak pada istrinya. Seorang anak kecil yang penasaran mendekat, tapi segera ditarik ibunya. "Nak, jangan dekat-dekat. Itu orang sedang kena balasan. Biar jadi pelajaran." Semakin lama, Jamal merasa dunia menolaknya. Setiap langkah terasa berat. Setiap tatapan terasa menghakimi. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaranya hanya parau dan tak terdengar. Malam itu, tubuhnya kembali rebah di tanah. Lampu jalan menerangi wajahnya yang pucat, keringat dingin menetes deras, dan matanya memandang kosong ke langit. Dalam hati kecilnya, Jamal akhirnya sadar. Apa yang ia lakukan kemarin bukanlah keberanian, melainkan kesombongan yang membawa petaka. Namun kesadaran itu datang terlambat. Azabnya sudah berjalan,
dan tak ada yang bisa menghentikan. Fajar menyingsing, langit Jakarta berwarna abu-abu keemasan. Jalanan mulai dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas pagi, tapi di sebuah sudut gang sempit, tubuh Jamal masih tergeletak lemah. Semalaman ia menggigil, meracau tanpa henti. Sesekali mulutnya berteriak kata-kata yang sama seperti di depan DPR, "Serbu! Rusuh! Jangan mundur!" Suaranya parau, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat warga sekitar bergidik. Beberapa orang berkumpul dari jauh, saling berbisik. "Sepertinya ajalnya sudah dekat," kata seorang bapak tua. Yang lain menimpali, "Itu akibatnya kalau hidup dipakai untuk memecah belah. Lihat, meninggal pun tidak ada yang peduli." Di tengah kelemahannya, Jamal mulai melihat hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Bayangan hitam muncul di sudut matanya, menari-nari dengan tawa mengejek. Ia berusaha menepis, tapi semakin kuat. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak, dan tangannya gemetar menutup telinga. "Pergi, jangan dekati aku," teriaknya lirih. Namun bagi warga yang menonton, yang terdengar hanya racauan aneh tanpa makna. Seorang ustadz yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Tatapannya penuh iba, meski hatinya berat. "Astagfirullah, inilah balasan bagi orang yang hidup dengan kebencian. Semoga Allah masih memberi kesempatan taubat." Ia mencoba mendekat, namun warga lain menahan. "Ustadz, jangan. Nanti kita ikut dianggap membela provokator." Ustadz itu terdiam, lalu hanya bisa menunduk, berdoa dalam hati. Sementara itu, Jamal merasakan dadanya sesak. Nafasnya berat, tubuhnya semakin dingin meski matahari pagi mulai menghangatkan udara. Ia mencoba menggerakkan bibir. Kali ini bukan untuk berteriak, tapi untuk memohon. Kata-kata lirih keluar, "Ya Allah, ampuni aku." Namun secepat itu pula, mulutnya kembali dikuasai racauan keras. "Hancurkan! Lawan! Rusuh!" Seolah lidahnya tak bisa berhenti mengulang dosa yang telah dilakukan. Orang-orang di sekitar mulai menjauh, tak sanggup melihat lebih lama. Hanya beberapa yang masih berdiri, menatap dengan rasa takut bercampur kasihan. "Kasihan juga, tapi ini sudah jalannya," ucap seorang ibu. Detik demi detik berjalan. Jamal akhirnya jatuh dalam keheningan. Matanya menatap kosong ke langit, tubuhnya kaku. Tidak ada keluarga yang datang, tidak ada teman yang mendampingi. Hanya lampu jalan yang masih menyala redup meski matahari sudah terbit, menjadi saksi bisu akhir seorang provokator. Kabar tentang kematiannya cepat tersebar. Namun bukan bela sungkawa yang datang, melainkan cibiran. Banyak yang berkata, "Itu sudah pantas. Siapa suruh bikin rusuh?" Sedikit sekali yang mendoakan, sebagian besar justru menjadikan kisahnya sebagai pelajaran. Di pemakaman sederhana, hanya segelintir orang yang hadir. Bahkan liang lahatnya pun digali dengan terburu-buru. Tak ada doa panjang, tak ada air mata keluarga yang menetes deras. Seakan dunia benar-benar menolak keberadaannya hingga akhir. Kisah Jamal menjadi peringatan bagi banyak orang. Provokasi dan adu domba memang bisa membuat orang tampak berani sesaat, tapi pada akhirnya hanya meninggalkan kehinaan. Seperti bara api yang disulut, cepat menyala namun akhirnya membakar diri sendiri. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar satu hal, kata-kata adalah senjata. Kalau digunakan untuk kebaikan, ia jadi doa. Tapi kalau digunakan untuk memecah belah, bisa jadi bumerang yang kembali kepada diri sendiri. Jadi, yuk kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, menenangkan, menasihati, dan mendoakan. Jangan pernah jadi provokator, karena balasannya bisa datang kapan saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen asal kota, share ke teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu dijaga dari perbuatan yang sia-sia. Amin.